Shalom, selamat pagi sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur, kita boleh berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraja, edisi tanggal 20 Agustus 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang malam kami boleh tidur dan beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dengan tidak kekurangan apapun juga. Semua ini karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Kami akan memulai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Namun kami ingin mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Buka hati rohani kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 19 dengan perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon padam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini menjadi penyambung lidah, menjadi topas sumbungan puduk. Menyampaikan suatu berita sukacita kepada orang lain mungkin tidak terlalu sulit dilakukan. Tetapi berbeda halnya jika yang disampaikan itu berupa teguran atau nasihat. Banyak hal yang akan dipertimbangkan, seperti kepada siapa teguran atau nasihat itu akan diberikan. Banyak orang yang segan bahkan takut menyampaikan teguran kepada orang yang terpandang. Ditambah lagi jika kita jauh lebih muda dari orang yang hendak kita nasihati tersebut. Hal demikian dialami pula oleh Nabi Yeremia. Sekalipun ia adalah keturunan imam, tetapi dalam kemudaannya ia sadar betul akan keterbatasannya.
Ia tidak pandai bicara dan masih kurang berpengalaman. Ia masih belum siap menyampaikan firman kebenaran kepada bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan terus menguatkan dan meyakinkan Yeremia. Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Yeremia. Ia menandakan bahwa Tuhan telah siap untuk menyampaikan teguran dan akan ada penghukuman melalui bangsa-bangsa lain. Tuhan hendak menjatuhkan hukuman kepada Yehuda, tetapi Yeremia harus menjadi penyambung lidah Allah, menyatakan segala yang Tuhan perintahkan kepada raja-raja, pemuka-pemuka, para imam, dan rakyat Yehuda. Sekalipun bangsa Yehuda akan membenci dan memeranginya, tetapi Tuhan akan menyertai Yeremia untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya Yeremia, tetapi kita juga dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Kita juga adalah penyambung lidah Allah yang akan menyatakan kehendaknya kepada siapapun. Dalam kelemahan kita, Tuhan mau memakai dan menyertai kita menyatakan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pagi ini, bagaimana Allah memanggil dan mengutus Yeremia sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsa Yehuda. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menolong kami semua untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Jadikan kami sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun juga, agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pelayanan kami di dalam gereja kami Jemaat Tangerang. Kiranya Tuhan memberkati majelis, memberkati pengurus OIG, memberkati panitia-panitia yang ada, memberkati semua program yang telah diprogramkannya. Biarlah semuanya itu boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sabara, kiranya Tuhan semakin pakai lebih heran lagi di dalam pelayannya. Melalui pelayanan hamba Tuhan ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga untuk kehidupan jemaat kami. Kalau ada yang sakit, sembuhkan ya Tuhan, yang susah hiburkan, yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Yang masih sedang di dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati mereka agar dapat mencapai cita-cita mereka yang terbaik. Dan biarlah Engkau terus memberkati kehidupan rumah tangga kami Tuhan, memberkati jemaat kami. Biarlah melaluinya kami senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pelayanan di Klasis Pulau Jawa, di wilayah 4 dan di lingkup Senode. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sana untuk melaksanakan tugas program pelayanan, dan melaluinya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana beberapa hari yang lalu telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Biarlah kemerdekaan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa kami. Kami boleh bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Engkau memberkati juga pemerintah kami, dari presiden sampai ke yang terendah, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Tuhan memberkati, memberikan hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan dan roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintah kami boleh menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk kemakmuran bangsa dan negara kami itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami yang tiada sempurnakan ya Tuhan. Jawablah dan kabulkanlah seturut kehendak-Mu. Karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, demikianlah rehat kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.